Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Udin Channel. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita mendapat pesan dari Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Udin Channel. Perkenalkan saya Dr. Pramono yang sering dipanggil Dr. Bram. Saya berdinas di Puskesmas Setulo Kudus dan selaku Kepala Gugus Covid Puskesmas Setulo. Kami selalu mengajak kepada adik-adik semua, siswa-siswa yang lagi melaksanakan pembelajaran online di rumah agar tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan atau tata cara kesehatan yang baik bagaimana di tengah pandemi COVID ini, yaitu adalah satu, jangan bosan-bosan untuk selalu pakai masker ketika keluar rumah atau di tempat umum. Yang kedua, selalu rajin cuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun. Apabila tidak ada, selalu membawa hand sanitizer. Yang berikutnya, selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hindari tempat-tempat keramaian atau kerumunan massa. Setelah itu, selalu jaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu ceria. Buat semua pemirsa Pak Udin Channel dan anak-anak yang sedang semangat belajar di rumah, mari kita berdoa selalu supaya kita semua bisa hidup sehat, terhindar dari virus COVID-19 atau Corona. Saya meminta semuanya jangan bosan-bosan untuk melakukan protokol kesehatan demi kesehatan kita semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Kesempatan kali ini Pak Udin akan menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 3 SD atau MI. Tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kebiasaan baikku di pagi hari. Ananda, pastikan kalian sudah beribadah, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan pagi, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam setiap kita beraktivitas. Amin. Ananda, hari ini akan belajar tentang 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah mengetahui pesan yang terdapat pada dongeng Asal Mula Buah Kelapa. Yang kedua adalah sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan bagian yang kedua. Sudah siap Ananda? Mari kita mulai. Asal mula buah kelapa. Nah, mari Ananda kita baca bersama. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung.
Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Ananda, apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Coba tebak, coba jawab. Apa pesannya? Silakan kalian tulis pada buku kalian. Ya, jawabannya adalah jika kita sudah berjanji, maka harus ditepati. Itu adalah pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Ya, Nanda ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan kedua. Sifat pertukaran bisa disebut komutatif ya. Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Mari kita coba. Ada dua soal ya, Nanda. Yang pertama, perhatikan, Pak Udin jelaskan pelan-pelan. 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik sama ditambah 535. Ini komutatif. Komutatif adalah pertukaran. Jadi di sini adalah jawabannya 400. 535 ditambah 400 itu sama dengan 400 ditambah 535. Dibalik ya. Dibalik atau ditukar saja. Itulah yang dinamakan sifat komutatif. Oke, sekarang lanjut ke soal yang kedua. 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah berapa? Pasti ya. Benar. Jadi ditukar 275. Oke, Ananda memang anak yang hebat. Sekarang kita lanjut. Di sini 500 jumlahnya adalah 500. Jangan bingung pada soal tersebut. Karena ini hanya komutatif biasa seperti soal yang di atasnya. Jadi 245 ditambah 255 hasilnya 500. Itu saja kok. Dan 255 ditambah 245 hasilnya juga 500. Nah, jadi jawabannya adalah di atasnya ini. Sedangkan kita belajar tentang sifat komutatif. Oke, sifat komutatif. Lihat ya, contoh soal pertama ini hanya dibalik atau ditukar saja, atau pertukaran saja. Oke, yang kedua 127 ditambah titik-titik sama dengan 373 ditambah titik-titik. Kita kan belajar komutatif kan? Komutatif itu ditukar atau pertukaran. Jadi jawabannya adalah dibalik saja. Yang belum ada di sini pasti ada di sini. Yang belum ada di kotak ini pasti ada di kotak ini. Oke, karena sifatnya komutatif atau pertukaran. Oke, sekarang kita jawab. Oke, 373. Jelas ya Nanda ya? Dari mana 373? Dari sini, kotak ini. Karena pertukaran. Ya. Kotak ini pasti jawabannya adalah 127. Kenapa 127? Karena pertukaran. Ya. Cukup jelas? Sedangkan soal yang nomor 3 di sini, kalian hanya disediakan satu bilangan saja ya, atau angka.
yaitu 295 ya. Lah berapa ini? Bagaimana cara mengetahui ini? Dan ini titik-titiknya. Katanya tadi pertukaran, kok nggak ada yang ditukar? Gampang. Caranya adalah 500. Jawaban dari ini 500 dikurangi 295. Nah, jadi seperti ini. Nanti pasti kalian mengetahui hasilnya. Lah, itulah hasilnya yang kalian taruh di sini. Kalau sudah tahu, kalian baru komutatifkan atau ditukar saja pertukaran di sini. Kita hitung 0 kurangi 5 tidak bisa karena kecil. 0 bilangan kecil dikurangi 9 juga nggak bisa. 5 dikurangi 2 baru bisa. Lah bagaimana cara mengetahui jawabannya ini? Mudah. Masih ingat kan kalian? 0 dicoret. 0-nya juga dicoret depannya. Setelah itu baru 0 ini pinjam ke depannya. Jadi 10. Ya kan? Pinjam 1 di depannya jadi 10. Lah 5 ini dicoret. Kenapa? Karena dipinjam 1. Tinggal berapa? Tinggal 4. Sekarang 0 ini baru bisa pinjam di sini. 0 ini baru bisa pinjam. Ya. Jadinya 10. 10 tinggal 9. 9. Oke, 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kemudian 9 dikurangi 9 hasilnya 0. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 205. Kita isi di sini, di kotak ini. Oke, 205. Kalau sudah tahu seperti ini, kita ke komutatif, ditukar saja. Nah, 295 ditambah 205. Gitu saja ya kan? Mudah bukan? Mudah, karena kalian adalah anak yang hebat. Terima kasih Ananda telah belajar 2 hal. Mengetahui pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Kemudian yang kedua tadi, sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Ini bagian yang kedua ya. Kemudian Ananda jangan lupa pesan dari Bapak Dokter. Semoga dari langkah-langkah tersebut kita dan keluarga kita terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Terima kasih. Selalu dukung Pak Udin Channel dengan cara klik like, subscribe, dan share tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.